Kesorotan berikutnya, situasi Thailand dan Kamboja masih memanas. Baku tembak terus terjadi di beberapa wilayah perbatasan kedua negara. Di hari ketiga konflik, total ada 19 warga Thailand tewas, sedangkan korban di pihak Kamboja 13 orang. Yang Anda dengarkan adalah suara tembakan dan juga dentuman meriam terdengar di beberapa wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja. Sejumlah warga di wilayah Provinsi Surin, Thailand ini berlarian menyelamatkan diri ke bunker. Pemerintah Thailand menyebut ada lebih dari 50.000 warga di perbatasan diungsikan. Situasi serupa juga terjadi di Kamboja. Ada sedikitnya 20.000 warga Kamboja di sana dievakuasi, salah satunya ke daerah Banteay Kamar. Di hari ketiga konflik Thailand-Kamboja, total ada 19 orang tewas di Thailand. Sebagian besar korban adalah warga sipil. Sementara untuk pihak Kamboja, korban tewas mencapai 13 orang. Bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi konflik dua negara tetangga di kawasan ASEAN ini? Bagaimana juga menjamin keamanan warga negara kita yang berada di wilayah dua negara tersebut, Thailand dan Kamboja? Kita bahas malam hari ini bersama juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Roy Sumirat. Selamat malam, Pak Roy. Malam. Pak Roy, jadi kami ingin tahu dulu sebenarnya apa sikap dari Indonesia menyikapi konflik perang antara Thailand dan Kamboja? Iya, yang pasti dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus mengikuti ya secara seksama perkembangan dinamika yang saat ini terjadi di perbatasan Thailand dengan Kamboja, dan tentu kita juga terus membuka komunikasi dengan kedua pihak di berbagai level, di berbagai tingkatan untuk dapat mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pandangan masing-masing terhadap situasi saat ini, karena tentu masing-masing negara memiliki versinya sendiri, dan tentu sudah sewajarnya apabila kita juga dapat turut membuka diri untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari kedua negara. Dan dalam hal ini dapat saya sampaikan bahwa Bapak Menteri Luar Negeri beberapa hari yang lalu langsung melakukan kontak dengan Menteri Luar Negeri Malaysia selaku Ketua ASEAN di tahun ini untuk terus mencari langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seluruh negara ASEAN untuk membantu dua negara tetangga kita nih, dua negara anggota ASEAN untuk dapat mencari solusi damai terhadap situasi yang saat ini terjadi. Nah, tapi kalau Pak Roy, sebenarnya untuk di zona perbatasan Thailand dan Kamboja yang sedang berkonflik ini, berapa banyak warga negara kita yang ada di sana, di zona merah? Ya, sebetulnya memang agak sulit untuk mendapatkan angka yang paling exact, ya, yang paling tepat, karena kita juga akan berpegang pada data yang diberikan oleh WNI yang ada di lapangan. Tentunya kami harap warga negara Indonesia selalu melakukan lapor diri itu antara lain ya dalam situasi seperti sekarang ini. Dan menurut data yang kita punya secara formal ada sekitar 15 warga negara Indonesia yang tersebar di wilayah sekitar perbatasan yang saat ini sedang mengalami ketegangan, khususnya di bagian wilayah Thailand. Sementara di wilayah terdampak dari sisi Kamboja, data yang kami miliki tidak ada WNI yang ada di lokasi tersebut. Namun sebagai informasi tentu apabila kita lihat lagi petanya itu, memang wilayah yang terdampak itu meliputi ada sekitar 4 provinsi di Thailand dan ada 3 provinsi di Kamboja, dan itu sekitar 150 meter dari sana ada beberapa tempat di mana warga negara Indonesia sering berkunjung gitu ya. Berkunjung. Tapi yang pasti di daerah yang saat ini dikatakan atau dideklar sebagai wilayah konflik tidak ada WNI yang ada di sana. Semoga data ini data yang paling akurat, dan juga tidak ada laporan sementara ini yang menunjukkan adanya casualties atau warga Indonesia yang terdampak langsung. Oke, Pak Roy, ini kan Thailand, Kamboja masuk negara ASEAN, kita juga. Nah, sebagai masuk dalam negara ASEAN, sebenarnya apa yang bisa kita suarakan nih untuk bisa mendamaikan kedua negara ini?
Sebenarnya begini, kita harus kembali kepada hal-hal yang bersifat mendasar dan kita meyakini bahwa terlepas dari berbagai macam dinamika atau perbedaan ya di antara kedua negara tersebut, tentunya ada keinginan untuk dapat kembali ke cara-cara damai untuk menyelesaikan berbagai perbedaan. Apalagi di ASEAN sendiri kita kan punya ASEAN Charter, piagam ASEAN. Kemudian lebih jauh lagi negara-negara ASEAN tersebut sejak bahkan pendirian pendirian ASEAN di tahun 67 kita pun memiliki sebuah traktat nih, Treaty of Amity and Cooperation, traktat untuk persahabatan dan kerjasama di seluruh negara ASEAN yang bahkan sekarang sudah diikuti oleh bahkan lebih dari 60 negara di luar kawasan ASEAN. Nah, jadi saat ini yang penting adalah kita mencoba untuk mendorong agar kedua negara ini dapat duduk dan dapat membuka diri untuk konsultasi dan dialog lebih lanjut. Kita sedang cari formulanya dan tentunya kita berharap kedua negara tersebut dapat membuka diri dan dapat melakukan dialog dengan negara-negara ASEAN-nya, terutama saat ini di bawah keketuaan Malaysia di ASEAN. Itu kita akan membantu, tapi yang dibantunya pun harus menunjukkan itikat untuk ingin dibantu. Begitu. Oke, Pak, kemudian kita balik lagi ya berbicara masalah Thailand dan juga Kamboja. Nah, ini kan Thailand juga salah satu destinasi atau tujuan yang biasanya juga sering ya warga negara Indonesia pergi ke sana. Apakah ada imbauan khusus ini untuk tidak pergi sementara waktu, baik ke Thailand atau ke Kamboja? Yang pasti pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui kedutaan besar di Bangkok, Thailand ataupun di Phnom Penh di Kamboja terus intensif komunikasi dengan WNI yang ada di sana dan komunikasi dengan simpul-simpul tokoh masyarakat yang ada di sana untuk terus mengetahui situasi terkini. Dan juga melalui kedua KBRI tersebut pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan himbauan untuk tetap tenang dan waspada dan juga untuk sebisa mungkin menghindari atau membatasi perjalanan ke wilayah yang terdampak langsung. Saya repeat, saya ulangi, dari atau batasi perjalanan ke wilayah yang terdampak langsung. Artinya tentu di sana ada ruang untuk warga negara Indonesia apabila tetap ingin melakukan perjalanan ke kedua negara tersebut di luar di wilayah-wilayah yang saat ini sedang yang krusial ya. Berarti dan juga tentu yang paling penting terus mengikuti pemberitaan dari sumber-sumber resmi, baik itu dari otoritas setempat ataupun dari informasi dari pemerintah Indonesia. Ya, Pak Roy, ini kan perang Thailand, Kamboja, konflik kepemilikan wilayah ini terjadi cukup lama dan sekarang kemudian memanas kembali. Nah, kemudian apakah juga dalam waktu dekat begitu bersama Malaysia juga akan duduk bersama nih negara-negara ASEAN supaya ini tidak semakin melebar konfliknya? Ya, sebetulnya tanpa disebut ya, ini given untuk ASEAN itu setiap ada masalah baik itu yang melibatkan sesama negara ASEAN ataupun negara anggota ASEAN dengan negara di luar ASEAN itu sudah ada komunikasi awal di beberapa level untuk mencari formula yang dapat diterima oleh semua pihak yang sedang bertikai atau berselisih agar perselisihan itu dapat segera selesaikan atau paling tidak dibatasi agar tidak eskalasi lebih lanjut. Nah, mungkin saat ini kita masih membutuhkan sedikit waktu untuk mencari formula yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karena tentu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kedua pihak tentunya memiliki pandangan atau starting point masing-masing terkait dengan dinamika yang ada sekarang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Roy Sumirat, terima kasih sudah berbagi informasi paling baru terkait dengan perang antara Thailand dan Kamboja. Terima kasih, Pak Roy. Selamat malam. Saudara, setelah ini kami kembali dengan informasi lainnya, saudara. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini.